Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang fikih bab pernikahan. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Farid Kurniawan, Yuni Arsiska Maharani, dan Laili Qurratul A'yun. Nikah menurut bahasa berasal dari kata nakaha yankihu nikahan, yang berarti kawin. Dalam istilah, nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri. Dalam buku fikih wanita, yang dimaksud nikah atau perkawinan adalah sunatullah pada hamba-hambanya. Dengan perkawinan, Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Sunatullah yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku di kalangan manusia saja, tapi juga di dunia binatang. Allah Ta'ala berfirman, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebersamaan Allah." Menurut pengertian fuqaha, perkawinan ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau ziwaj atau semakna keduanya. Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja, ialah kebolehan hukum. Dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghasilkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang suatu permasalahan yang ada dalam pernikahan. Masalah yang pertama yang akan kami bahas yakni pada zaman sekarang, banyak sekali orang yang menikah karena hamil terlebih dahulu sebelum menikah. Apa hukum pernikahan tersebut menurut pandangan Islam? Jadi, di era modern seperti ini, pergaulan bebas sangatlah tidak terkontrol dan perilaku zina dapat menyebabkan seseorang wanita hamil di luar nikah. Wanita yang hamil di luar nikah dianggap membawa aib bagi keluarganya, dan ia biasanya akan segera dinikahkan untuk menutupi aib tersebut oleh keluarganya, untuk menghindari konflik yang ada dalam keluarganya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pandangan tentang permasalahan tersebut. Yang pertama yakni menurut Al-Quran, yang kedua menurut hadis, dan yang terakhir yakni menurut mazhab. Yang pertama yakni menurut Al-Quran, hukum menikahi wanita yang sedang hamil itu tidak sah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Tolaq ayat 4, yang berarti dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka yaitu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Berdasarkan ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang perempuan boleh dinikahi jika sudah melahirkan, walaupun belum tuntas masa nifasnya. Perempuan itu sudah sah untuk dinikahi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan menurut hadis atas permasalahan tersebut.
Berdasarkan hadis Rasul, wanita yang hamil boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menzinainya maupun yang tidak menzinainya. Sebagaimana hadis berikut, yakni seseorang laki-laki yang dihukum jilid atau cambuk tidak akan menikah kecuali dengan yang serupa atau wanita pelaku zina. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis yang lain juga menyebutkan bahwa hukum wanita yang menikah saat hamil adalah sah karena perbuatan zina yang haram hukumnya tidak akan menghalangi perbuatan yang halal, yakni menikah. Hadis tersebut berbunyi, perbuatan yang haram zina itu tidak menyebabkan haramnya perbuatan yang halal. Hadis Ibnu Majah. Kemudian, bagaimana pandangan Islam dalam menanggapi permasalahan seperti kasus menikah beda agama? Apakah pernikahan mereka sah, ataukah malahan pernikahan mereka dihukumi berzina? Menurut Al-Quran, dalam kehidupan sehari-hari terjadi beberapa kasus nikah beda agama, yakni antara perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim atau sebaliknya. Lalu, bagaimanakah hukumnya dalam Islam? Wakil Ketua Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam Madani, Ustadz Ainul Yakin mengatakan, hukum nikah beda agama adalah haram dan tidak sah. Adapun dalil Al-Quran yang menjadi dasar tentang hal tersebut adalah, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Ayat tersebut secara terang-terangan membatasi kita agar tidak melakukan pernikahan beda agama, karena dikhawatirkan akan bercampurnya pemahaman yang berbeda, sehingga niscaya kelak akan menciptakan perpecahan. Namun, di sisi lain, sahnya menikahi perempuan berbeda agama. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa seorang muslim diperbolehkan menikahi perempuan merdeka dari kalangan ahli kitab. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 5. Pada hari dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Yang dimaksud di sini, seorang pria muslim dibolehkan menikahi wanita ahli kitab, namun bukan wajib dan bukan sunnah, cuma dibolehkan saja. Dan sebaik-baik wanita yang dinikahi oleh pria muslim tetaplah seorang wanita muslimah. Wanita ahli kitab di sini yang dimaksud adalah wanita Yahudi dan Nasrani. Jika memang laki-laki muslim boleh menikahi dengan wanita ahli kitab, maka pernikahan tentu saja bukan di gereja, dan juga bukan ketika memiliki anak bukanlah diberi kebebasan memilih agama, tapi harus mengikuti agama ayahnya, yaitu Islam. Sedangkan selain ahli kitab seperti Hindu, Buddha, Konghucu, yang disebut wanita musyrik haram untuk dinikahi. Perbedaan antara laki-laki muslim yang menikah dengan wanita kitabiah, Nasrani atau Yahudi dengan laki-laki kitabi yang menikah dengan wanita muslimah, yang pertama diperbolehkan dan yang kedua adalah terlarang. Laki-laki muslim sebagai pemimpin rumah tangga diperintahkan Islam memimpin wanita kitabiah dan tidak menentang akidah dan keimanannya. Ia pun mengimani kenabian Nabi Musa dan Isa. Berbeda dengan laki-laki kitabi yang berpasangan dengan istri muslimah, ia tidak mengimani nabinya umat Islam sebagai penutup para nabi. Itulah yang akan menyebabkan ia menyakiti istrinya dan memfitnah agamanya. Hal itu selaras dengan dalil Al-Quran surah Al-Mutahanah ayat 10. Mereka wanita-wanita muslimah tiada halal bagi orang-orang non-muslim itu, dan orang-orang non-muslim itu tiada halal pula bagi mereka. Ayat tersebut menjelaskan larangan wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim, yang mana hal tersebut akan mengundang perpecahan dan fitnah di lingkungan keluarga mereka. Yang lebih baik adalah seorang muslim berpasangan dengan wanita muslimah agar persesuaian dan kebersamaannya lebih sempurna.
Demikian pula pendidikan anak-anak akan lebih bersih dan islami karena anak ikut kepada ibunya sebelum kepada bapaknya. Kemudian menurut hadis sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aswad bin Surah, tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan suci sehingga ia menyatakan oleh lidahnya sendiri, maka ibu bapaknya lah yang menjadikannya beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah. Perempuan dinikahi karena 4 faktor, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka menangkanlah wanita yang mempunyai agama, engkau akan beruntung. Oleh sebab itu bisa kita simpulkan agama Islam sudah punya cara sendiri untuk mengatur berbagai jenis atau segi permasalahan yang ada di kehidupan, terutama dalam hal hubungan antara sesama manusia, yaitu pada pernikahan. Pernikahan adalah sesuatu yang paling agung dan sakral. Kita tidak bisa memperkirakan siapa dan bagaimana jodoh seseorang yang akan menjadi pendamping kehidupan. Maka dari itu, hendaklah seorang muslim berhati-hati dalam memilih pasangan dan selalulah bertakwa kepada Allah SWT agar diberikan kebahagiaan dunia dan di akhirat dan dijauhkan dari hinanya zina dan kemusyrikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.